بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab al-bir was-silah, tentang bakti kebaikan dan menjaga hubungan baik. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. Dari Jabir, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kemakrufan adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini hadis pertama yang Hafidz bawakan terkait masalah berbuat ma'ruf, berbuat baik, bersedekah ataupun dalam bentuk yang lain, suatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Ada 3 hadis serupa dengan ini, yaitu yang kedua beliau sebutkan wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, akhrajahu Muslim. Jangan kamu meremehkan kema'rufan walaupun itu kecil sedikit, walaupun kamu hanya bisa menghadap atau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ketiga, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, juga dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabdakan, idza tabaqta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak, akhrajahu Muslim. Jika kamu memasak kuah, maka banyakin airnya agar kuahnya semakin banyak. Lalu cari tetanggamu untuk kamu berikan kuah tersebut. Kema'rufan,
kebaikan yang kamu berikan baktimu kepada tetangga-tetanggamu. Hadis juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Demikian 3 hadis dibawakan oleh beliau tentang seputar perbuatan ma'ruf. Kebaikan secara umum, apapun itu yang dilakukan seorang muslim, akan dia dapati balasannya di sisi Allah. Sekecil apapun, sesedikit apapun, yang di mata orang mungkin itu sepele dan diremehkan. Firman Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Wa ma taf'alu min khair, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya bukan sekedar Allah mengetahui begitu saja, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan hambanya, selama itu kebaikan. Khair nakirah di situ, dalam arti segalanya. Kebaikan dalam bentuk apapun, banyak atau sedikit, kecil ataupun besar, kebaikan. Allah Maha tahu. Allah tidak akan sia-siakan. Akan Allah balas dengan yang jauh lebih baik dari sisinya. Dan dalam zalzalah pun Allah telah sebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi pun, akan dia dapati hasilnya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh lebih baik apa yang Allah janjikan bagi hambanya. Demikian tentang kemakrufan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada orang lain. Dan hadis-hadis selain 3 yang disebutkan oleh Hafiz, banyak yang semakna dengan ini, antara lain di Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala kulli muslim shadaqah." Setiap muslim harus bersedekah. Qalu fa illam yajid. Sahabat pun bertanya, kalau dia tidak memiliki apa-apa untuk dia sedekahkan, bagaimana? Qala fa ya'mal bi yadayhi fa yanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Rasul jawab, ya dia bisa berbuat dengan kedua tangannya, dengan keahliannya melakukan ini, bekerja. Dengan itu dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri
dari hasil keringatnya, dan sisanya dia bisa sedekahkan ke orang lain. Qalu fa illam yastati'. Mereka bertanya lagi, kalau itu pun tidak bisa dia lakukan. Mungkin karena tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman. Aulam yaf'al, atau dia memang tidak lakukan itu, tidak bisa atau tidak lakukan itu. Qala fa yu'inu dal hajatil manhu. Rasul jawab, ya dia bisa membantu orang yang punya hajat, perlu dibantu. Ya bantu. Itu sudah sedekah pula. Qalu fa illam yaf'al. Tanya lagi mereka, kalaupun itu tidak dia lakukan. Qala fa ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf. Ya dia bisa memerintahkan yang baik atau memerintahkan yang ma'ruf. Ngajak orang kepada yang baik, mengajari orang yang baik, yang ma'ruf, itu juga sedekah. Qala fa illam yaf'al. Tanya lagi mereka, kalaupun itu tidak dia lakukan. Qala fa yumsiku 'anil syarr fa innahu lahu shadaqah. Rasul jawab, ya dia menahan dirinya dari kejelekan, untuk tidak melakukan kejelekan, tidak melakukan kejahatan pada orang lain, itu sudah sedekah baginya. Dia sudah bersedekah, sudah berbuat ma'ruf dengan tidak mengganggu orang lain, tidak mendolimi orang lain, dia tahan dirinya. Demikian pula riwayat-riwayat lain seperti yang di Adabul Mufrad Bukhari, ada tambahan lafaz yang Rasul sebutkan terkait hadis Abu Dzar tadi yang kedua, antal qa'aqaka biwajhin talik. Kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, wajah yang ramah. Wa antulqi min dalwika fi ina'i akhika. Atau kamu tuangkan air yang ada di bejanamu ke bejana saudaramu. Kema'rufan. Kamu bagi airmu. Mungkin dia mau apa, entah mandi, nyuci, istinja atau apa. Air yang ada di embermu, kamu tuangkan ke ember saudaramu. Itu juga sedekah, kema'rufan yang kamu lakukan untuk saudaramu. Dari itu semua, kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan seorang mukmin atau yang diucapkannya dari kebaikan tercatat sebagai pahala sedekah baginya. Tercatat sebagai sedekah baginya. Kema'rufan, kata Raghib Al-Asbahani rahimahullah, adalah nama
dari segala sesuatu perbuatan yang memang itu diketahui baik dalam penilaian syariat, juga baik dalam pertimbangan akal manusia yang masih sehat, akal yang masih bersih. Orang tahu kalau ini kebaikan. Syariat menentukan itu memang kebaikan, dan akal orang pun menetapkan kalau itu memang suatu kebajikan, suatu yang ma'ruf. Atau seperti kata Imam Ibnu Abi Jamrah, ma'ruf yang diketahui dengan dalil syar'i kalau itu ma'ruf dari perbuatan-perbuatan perbuatan baik itu ma'ruf dalam kultur dan kebiasaan suatu kaum, ataupun itu tidak ma'ruf dalam kultur dan adat kebiasaan mereka. Baik itu ma'ruf atau tidak ma'ruf, syariat menentukan dengan dalilnya kalau itu adalah kebaikan. Berarti pula hadis tadi menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada materi. Yang namanya sedekah dan fadilah pahala orang bersedekah tidak terbatas hanya pada materi, tidak harus dengan uang atau yang lain. Bahkan yang non materi, seperti yang Rasul sebutkan tadi, kamu ramah menemui saudaramu dengan wajah berseri, sudah sedekah kepadanya. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada ilmu, kepada kebaikan, berdakwah, sedekah. Bahkan kamu tidak berbuat apa-apa, cuman menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mendolimi mereka, itu juga sedekah. Maka sedekah tidak terbatas hanya pada materi. Juga hadis menunjukkan bahwa sedekah itu tidak hanya bagi orang yang punya kecukupan harta dan materi. Tidak hanya bagi orang-orang kaya dan berkecukupan. Karena yang Rasulullah sebutkan tadi, beberapa contohnya bisa dilakukan oleh siapapun. Sak miskin-miskinnya orang bisa. Tidak ada dalih untuk kemudian mereka tidak mau melakukannya. Senyum, nggak ada modal, nggak ada apapun yang keluar dari hartamu. Cuman bermuka manis, ramah, menemui saudaramu muslim, mengajak kepada yang baik, menasehati, tidak mengganggu orang. Siapa yang tidak bisa melakukan? Semua orang bisa. Dengan ini menunjukkan bahwa sedekah atau kema'rufan min makarimil akhlak,
dari akhlak-akhlak mulia yang sangat terpuji. Akhlak mulia yang sangat terpuji. Walaupun itu disepakati oleh para ulama bukan fardu. Disepakati bukan fardu, bukan kewajiban. Sedekah, kalau itu dari harta atau sesuatu yang dia miliki, dia berikan ke orang lain, disebut sedekah karena menunjukkan kejujuran orangnya. Sidq, dari sidq. Kata Imam Ibnu Battal, karena yang melakukan tampak sekali jujur dalam imannya, bersungguh-sungguh benar-benar dalam agamanya, sehingga dia mau mengeluarkan apa yang miliknya, dia berikan ke orang lain. Kalau bukan karena kejujuran iman, tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Di dalam hadis Abu Musa, Rasulullah juga sebutkan kalau dia tidak bisa bersedekah, ya'malu biyadayhi, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya, berusaha. Apa yang bisa dia lakukan dengan kedua tangannya. Ini mengisyaratkan bahwasanya seorang muslim harus beramal, harus bertakasub, mencari kasab, mencari penghasilan, nyambut gawe, kerja untuk mencukupi dirinya sendiri atau orang yang dia punya kewajiban untuk mencukupi mereka, dari anak istrinya atau yang lain. Kerja, Rasulullah katakan kerja dengan dua tangannya. Kamu bisa nukang-nukang, kamu bisa tani-tani, kamu bisa, apa yang bisa kamu lakukan dengan kedua tanganmu dari pekerjaan halal. Dan sisa dari penghasilanmu bisa kamu sedekahkan kepada yang lain. Selain dengan itu pula kamu terbebas jauh dari hinanya minta-minta, dari hinanya mengemis kepada orang lain, meminta bala bantuan kepada mereka. Nggak mau kerja, tidak mau memeras keringat, tidak mau mencari nafkah dengan tenaga dan keahlian yang dia miliki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, fa inna Daud kana ya'malu biyadihi. Nabi Daud pun alaihi salam bekerja dengan tangannya untuk cari nafkah. Sehingga untuk dirimu sendiri paling tidaknya kamu bisa mencukupi untuk makan, minum, sandang, pangan, papan. Kamu bisa mencukupi dirimu sendiri. Nggak perlu
mengemis dan menunggu bantuan dan dana dari orang lain. Kamu aziz, menjadi mulia. Kamu bisa mencukupi hajat-hajatmu. Orang kan punya hajat ya. Mau makan, minum, mau pakaian, mau ini, mungkin sakit, ke dokter, mungkin ini, itu. Kamu punya hajat dalam hidup. Nah, bekerjalah. Makanya Rasulullah katakan, dengan kedua tangannya dia berprofesi, berbuat. Pekerjaan banyak, alhamdulillah, yang halal. Yang bisa kamu lakukan. Kamu mau jualan, kamu mau apa? Nah, yang penting usaha telah kamu lakukan. Nabi Daud pun bekerja dengan tangannya. Alaihissalam, seorang nabi, utusan Allah, mulia. Itu pun beliau tidak segan-segannya untuk bekerja, mencari nafkah untuk beliau alaihissalam. Dan ini kemuliaan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kerja. Dan ayat-ayat Quran pun mengisyaratkan kepada makna ini. Antara lain yang Allah sebutkan dalam Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dia Allah yang menjadikan bumi ini zalulan, ditundukkan bagi kalian sehingga mudah. Kamu mau cangkul bisa, kamu mau bajak bisa, kamu mau dirikan bangunan, kamu mau bekerja, bergerak dari sini ke sana, safar sini ke situ, mudah ditundukkan untuk kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi itu, bergerak, famshu, berusaha. Wa kulu min rizqi, baru kata Allah, makan rizkinya, rizki Allah. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Begitu pula yang Allah sebutkan di ayat lain tentang Jumat, di akhir-akhir surat Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat, fantashiru, kembalilah kalian yang mau bekerja, silakan kerja. Berpencar, menyebarlah kembali, cari rizki Allah, wabtaghu min fadlillah, bukan dengan cara duduk di masjid. Tashiru kata Allah, menyebarlah. Demikian Allah perintahkan orang untuk berbuat. Dan itu kemuliaan. Makanya Rasulullah bersebutkan, inna min asyabi ma ya'kuluhu rajul min kasbi yadihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setoyib-toyibnya yang dimakan orang, sebaik-baiknya, sehalal-halalnya, seabdol-abdolnya yang kamu makan adalah hasil tanganmu sendiri. Min kasbi yadihi,
dari upaya kamu keringat keluar, bekerja. Dengan itu kemudian kamu mendapatkan hasilnya, kamu makan. Itu makanan terbaik yang kamu konsumsi. Dan yang semacam ini nggak akan ada di ajaran manapun. Kamu cari di mana? Di budaya manapun, di ajaran manapun. Makanya kadang orang Hatta sudah tinggi titelnya, sarjana. Sebetulnya dia sudah punya profesi juga, sudah punya penghasilan, tapi watak kerendahan, watak kehinaan ini masih ada padanya. Karena tidak terbimbing dengan sunnah. Sehingga senangnya ngemis ke orang. Dan bentuk-bentuk pengemisan ini semakin canggih, beraneka ragam. Ada pengemis yang nyata-nyata pengemis memang bajunya. Ya ma'ruf lah ya. Orang gembel, misalnya gelandangan. Atau orang sudah tua, rentak, bajunya tompang camping, kotor, ambil bawa kaleng, atau ke rumah kamu, atau minta tak welasi, jelas-jelas ngemis memang. Dia juga mengandalkan bantuan orang, nggak mau kerja. Ada yang bentuk lain lagi, sok sebagai ini, sebagai itu, dengan pakaian yang rapi, dengan datang bahkan pakai motor, pakai mobil, berarti kan orang berkecukupan. Tapi watak pengemis itu masih ada padanya. Sehingga datang, intinya dia minta bantuan. Mau merasakan nikmatnya harta orang tanpa keluar keringat dari dia. Entah dia mau makan, entah dia mau belikan apa. Hasil keringat orang yang dia inginkan. Dengan cara ini, dengan cara itu. Dia merasa kuat, dikasih 50.000, entah 100.000, entah kurang, lebih. Senang dia. Tidak sadar kalau itu kehinaan. Nggak ada bedanya dengan pengemis yang tadi. Cuman penampilannya saja. Ini pakai motor, pakai mobil, itu jalan kaki. Ini bajunya rapi, ini punya titel, yang itu enggak. Sama-sama pengemis. Hina. Tapi lihat Rasulullah SAW mengajarkan kemuliaan pada umatnya. Bekerjalah. Cari nafkah. Sendiri. Keringatmu peras. Tanganmu bekerja. Kamu bisa makan, mencukupi kebutuhanmu. Sisanya kamu sedekahkan. Aziz. Suatu yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa perkataan baik tutur kata yang mulia, juga kema'rufan dan sedekah